Om Swastiastu, selamat pagi anak-anak. Kita lanjut materi kita yaitu tentang Srada. Minggu lalu kita sudah membahas Panca Srada, yaitu 5 Srada yang harus diyakini oleh umat Hindu beserta pengertian dari Awatara. Minggu lalu kita sudah membahas 3 Awatara, yaitu Matsya Awatara, Kurma Awatara, dan Waraha Awatara. Untuk sekarang kita lanjut pengertian Awatara atau menceritakan cerita Awatara dari Awatara keempat sampai Awatara yang terakhir, yaitu Awatara ke-10. Baik, kita lanjut ke Awatara yang keempat, yaitu Narasimha Awatara. Jadi diceritakan menurut kitab Purana, pada menjelang akhir zaman Satya Yuga, yaitu zaman kebenaran, ada seorang raja Asura atau raksasa yang bernama Hiranyakasipu membenci segala sesuatu yang berhubungan dengan Dewa Wisnu. Dan dia tidak senang apabila di kerajaannya ada yang memuja Dewa Wisnu. Sebab bertahun-tahun yang lalu adiknya yang bernama Hiranyaksha dibunuh oleh Waraha Awatara, yaitu penjelmaan dari Dewa Wisnu. Agar Hiranyakasipu menjadi sakti, ia melakukan tapa yang sangat berat dan hanya memusatkan pikirannya kepada Dewa Brahma. Setelah Brahma berkenan untuk muncul dan menanyakan permohonan dari si Hiranyakasipu ini, Hiranyakasipu lantas meminta agar ia diberi kehidupan abadi, tak akan bisa mati dan tak akan bisa dibunuh. Namun Dewa Brahma menolak dan menyuruhnya untuk meminta permohonan lain. Akhirnya Hiranyakasipu meminta bahwa ia tidak akan bisa dibunuh oleh manusia, hewan ataupun dewa, tidak bisa dibunuh pada saat pagi, siang ataupun malam, tidak bisa dibunuh di darat, di air, api maupun di udara, tidak bisa dibunuh di dalam ataupun di luar rumah, dan tidak bisa dibunuh oleh segala macam senjata. Mendengar permohonan tersebut, Dewa Brahma langsung mengabulkannya. Resi Narada datang untuk menyelamatkan istrinya Hiranyakasipu yang tak berdosa bernama Lilawati. Sang Lilawati meninggalkan rumah. Anaknya lahir dan diberi nama Prahlada. Anak itu dididik oleh Narada untuk menjadi anak yang budiman, menyuruhnya menjadi pemuja Dewa Wisnu dan menjauhkan diri dari sifat-sifat keraksasaan ayahnya. Jadi Prahlada ini adalah seorang raksasa, yaitu anaknya dari Hiranyakasipu. Istrinya adalah Lilawati. Selanjutnya Hiranyakasipu menjadi sangat marah dan murka setelah mengetahui istri dan anaknya diselamatkan oleh Resi Narada. Resi Narada ini perlu kalian ketahui, ia adalah seorang bakta dari Dewa Wisnu. Nah, Hiranyakasipu semakin membenci Dewa Wisnu dan anaknya sendiri, yaitu Prahlada, yang kini menjadi pemuja Dewa Wisnu. Namun setiap kali ia membunuh atau ingin membunuh putranya, ia selalu tak pernah berhasil karena dihalangi oleh kekuatan gaib yang merupakan perlindungan dari Dewa Wisnu. Hiranyakasipu semakin kesal karena selalu gagal membunuh Prahlada karena kekuatan gaib dari Dewa Wisnu. Namun ia tak mampu menyaksikan Dewa Wisnu yang melindungi Prahlada secara langsung. Lalu ia menantang Prahlada untuk menunjukkan Dewa Wisnu. Prahlada langsung menjawab, ia ada di mana-mana, ia ada di sini, dan ia akan muncul. Mendengar jawaban dari Prahlada itu, Hiranyakasipu sangat marah, mengamuk dan menghancurkan pilar rumahnya. Tiba-tiba terdengar suara yang menggemparkan. Pada saat itulah Dewa Wisnu sebagai Narasimha muncul dari pilar yang dihancurkan oleh Hiranyakasipu. Narasimha datang untuk menyelamatkan Prahlada dari amukan ayahnya, yaitu Hiranyakasipu, sekaligus membunuh Hiranyakasipu. Namun atas anugerah dari Dewa Brahma, Hiranyakasipu tidak bisa mati apabila tidak dibunuh pada waktu yang tepat dan kondisi yang tepat. Agar berkah dari Dewa Brahma tidak berlaku, ia memilih wujud sebagai manusia berkepala singa untuk membunuh Hiranyakasipu. Karena Hiranyakasipu tidak bisa dibunuh oleh dewa, manusia,
dan binatang. Ia juga memilih waktu dan tempat yang tepat. Akhirnya berkah dari Dewa Brahma tidak berlaku. Narasima berhasil merobek-robek perut Hiranyakasipu. Akhirnya Hiranyakasipu pun berhasil dibunuh oleh Narasima. Karena ia dibunuh bukan oleh manusia ataupun binatang ataupun dewa. Ia dibunuh bukan pada saat pagi, siang ataupun malam, namun di senja hari. Ia dibunuh bukan dari luar ataupun di dalam rumah. Ia dibunuh bukan di darat, di air, api atau di udara, tapi di pangkuan Narasima. Ia dibunuh bukan dengan senjata melainkan dengan kuku. Jadi itulah akhir dari raksasa Hiranyakasipu. Makna dari cerita Awatara Narasima ini adalah yang pertama, Narasima memberi contoh bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Yang kedua, rasa bakti yang tulus dari Prahlada menunjukkan bahwa sikap seorang bukan ditentukan dari golongan ataupun bukan karena berasal dari keturunan yang jelek, melainkan dari sifatnya. Yang ketiga, meskipun Prahlada seorang keturunan Asura atau raksasa, namun ia juga seorang penyembah Dewa Wisnu yang taat. Selanjutnya, awatara yang kelima yaitu adalah Wamana Awatara. Jadi dikisahkan Wamana Awatara ini dimuat dalam kitab Bhagavata Purana. Jadi menurut cerita dalam kitab ini, Wamana sebagai seorang Brahmana yang cilik datang ke istana Raja Bali. Karena pada saat itu Raja Bali mengundang seluruh Brahmana untuk diberikan hadiah. Ini Raja Bali ini bukan raja yang dari Bali ya, tapi namanya adalah Raja Bali. Jadi ia sudah dinasihati oleh Sukracarya, yaitu Raja Bali itu sudah dinasihati oleh Sukracarya, yaitu resinya para raksasa, agar tidak memberikan hadiah apapun kepada Brahmana yang aneh dan lain daripada biasanya. Pada waktu pemberian hadiah, seorang Brahmana kecil muncul di antara Brahmana yang sudah tua-tua. Lalu Brahmana tersebut juga akan diberi hadiah oleh Raja Bali. Brahmana kecil itu meminta tanah seluas 3 jengkal yang diukur dengan langkah kakinya. Raja Bali pun takabur dan melupakan nasihat dari Sukracarya. Ia menyuruh Brahmana kecil itu melangkah, dan saat itu juga Brahmana tersebut membesar dan terus membesar. Dengan ukurannya yang sangat besar, ia mampu melangkah di sorga, di bumi sekaligus. Pada langkah yang pertama ia menginjak sorga, pada langkah yang kedua ia menginjak bumi, pada langkah yang ketiga karena tidak ada lahan untuknya berpijak, maka Raja Bali menyerahkan kepalanya. Sejak saat itulah tamatlah kekuasaan dari Raja Bali. Karena terkesan dengan kedermawanan Raja Bali, Wamana Awatara memberikan gelar Mahabali. Ia juga berjanji bahwa kelak Raja Bali akan menjadi Indra pada Manawantara berikutnya. Wamana sebagai sang yang Triwikrama digambarkan memiliki 3 kaki, satu berada di bumi, kaki yang terangkat berada di surga, dan yang ketiga di kepalanya Mahabali. Jadi oleh karena itulah akhirnya bumi surga berhasil dikuasai lagi oleh Awatara Wamana. Jadi kebenaran bisa kembali ditegakkan. Selanjutnya Awatara yang keenam adalah Parasurama Awatara. Parasurama Awatara ini merupakan putra bungsu dari Jamadagni, seorang resi keturunan Bregu. Itulah sebabnya ia pun terkenal dengan julukan Baragawa. Sewaktu lahir, Jamadagni memberikan nama putranya itu Rama. Setelah dewasa, Rama pun terkenal dengan julukan Parasurama karena selalu membawa kapak sebagai senjatanya.
Selain itu, Parasurama juga memiliki senjata lain berupa busur panah yang sangat luar biasa kuat, sakti lah. Sewaktu muda, Parasurama pernah membunuh ibunya sendiri yang bernama Renuka. Hal ini disebabkan karena kesalahan Renuka dalam melayani kebutuhan Jamadagni, sehingga menyebabkan Jamadagni marah besar. Jamadagni kemudian memerintahkan putra-putranya supaya membunuh ibu mereka tersebut. Ia menjanjikan akan mengabulkan apapun permintaan mereka. Meskipun demikian, sebagai seorang anak, putra-putra Jamadagni tidak ada yang bersedia melakukannya, kecuali Parasurama. Jamadagni semakin marah dan mengutuk mereka menjadi batu. Parasurama sebagai putra termuda dan paling cerdas ternyata bersedia membunuh ibunya sendiri. Karena kematian Renuka, ia pun mengajukan permintaan sesuai janji Jamadagni. Permintaan tersebut antara lain Jamadagni harus menghidupkan dan menerima Renuka kembali sebagai ibunya, serta mengembalikan keempat kakaknya ke wujud manusia. Jamadagni pun merasa bangga dan memenuhi semua permintaan Parasurama. Selanjutnya adalah kisah perjalanan Parasurama, yaitu menumpas kaum ksatria. Konon Parasurama bertekad menumpas habis seluruh ksatria dari muka bumi ini. Ia bahkan dikisahkan telah mengelilingi dunia sampai 3 kali. Setelah merasa cukup, Parasurama pun mengadakan upacara pengorbanan suci di suatu tempat bernama Samanta Pancaka. Kelak pada zaman berikutnya, tempat tersebut terkenal dengan nama Kuru Ksetra, yang dianggap sebagai tanah suci yang menjadi ajang perang saudara besar-besaran antara keluarga Pandawa dan Korawa. Penyebab khusus mengapa Parasurama bertekad menumpas habis kaum ksatria adalah karena perbuatan raja kerajaan Hahea yang bernama Kartawirya Arjuna yang telah merampas sapi milik Jamadagni. Parasurama marah dan membunuh raja tersebut. Namun pada kesempatan berikutnya, anak-anak Kartawirya Arjuna membalas dendam dengan cara membunuh Jamadagni. Kematian Jamadagni inilah menambah besar rasa benci Parasurama kepada seluruh golongan ksatria. Meskipun jumlah ksatria yang mati dibunuh Parasurama tidak terhitung banyaknya, namun tetap saja masih ada yang tersisa hidup. Salah satunya adalah Wangsa Surya yang berkuasa di Ayodhya, kerajaan Kosala. Salah seorang keturunan Wangsa tersebut adalah Sri Rama, putra Dasarata. Pada suatu hari ia berhasil memenangkan sayembara di kerajaan Mithila untuk memperebutkan Sita, putri negeri tersebut. Sayembara yang digelar yaitu membentangkan busur pusaka penerimaan Dewa Siwa dari sekian banyak pelamar. Hanya Sri Rama yang mampu mengangkat bahkan mematahkan busur tersebut. Suara gemuruh akibat patahnya busur Dewa Siwa sampai terdengar oleh Parasurama di pertapaannya. Ia pun mendatangi istana Mithila untuk menantang Rama yang dianggapnya telah berbuat lancang. Sri Rama dengan lembut hati berhasil meredakan kemarahan Parasurama yang kemudian kembali pulang ke pertapaannya. Nama lain dari Parasurama adalah Rama Bhargawa dan Jamadagni. Yang ketujuh adalah Rama Awatara. Jadi tentu kalian pasti tidak asing lagi dengan cerita pewayangan Ramayana atau drama Ramayana, karena cerita Ramayana ini sangat populer di Indonesia. Kisah Ramayana ini dimulai oleh putra mahkota Prabu Dasarata di Kosala dengan ibu kotanya Ayodhya. 3 saudara tirinya bernama Bharata, Laksmana, dan Satrugna. Rama lahir dari istri pertama Dasarata bernama Kausala. Bharata dari istri keduanya bernama Kaikeyi, serta Laksmana dari Satrugna dari istrinya ketiga bernama Sumitra. Mereka hidup rukun sejak remaja. Rama dan Laksmana berguru kepada Wiswamitra sehingga menjadi pemuda yang tangguh. Rama kemudian mengikuti sayembara di Mathila, yaitu ibu kota negara Wideha. Berkat keberhasilannya menarik busur pusaka milik Prabu Janaka, itu adalah senjatanya Dewa Siwa, ia dihadiahi putri
putri sulungnya bernama Sinta atau Sita. Sedangkan Laksmana dinikahkan dengan Urmila, yaitu adik Sita. Setelah Dasarata tua, Rama yang direncanakan untuk menggantikannya menjadi raja gagal setelah Kekayi mengingatkan janji Dasarata bahwa yang berhak atas tahta adalah Bharata, dan Rama harus dibuang selama 15 tahun. Atas dasar janji itulah dengan lapang dada Rama pergi mengembara ke hutan Dandaka. Meskipun dihalangi ibunya maupun Bharata sendiri, kepergiannya itu diikuti oleh Sinta dan Laksmana. Namun kepergian Rama membuat Dasarata sedih dan akhirnya meninggal. Untuk mengisi kekosongan singgasananya, para petinggi kerajaan sepakat mengangkat Bharata sebagai raja. Tapi ia menolak karena menganggap bahwa takhta itu milik kakak tertuanya, yaitu Rama. Untuk itu Bharata disertai prajurit dan penggawanya menjemput Rama di hutan. Saat ketemu kakaknya, Bharata sambil menangis menuturkan perihal kematian Dasarata dan menyesalkan kehendak ibunya. Untuk itu ia dan para penggawanya meminta agar Rama kembali ke Ayodhya dan naik takhta. Tetapi Rama menolak serta tetap melaksanakan titah ayahandanya dan tidak menyalahkan sang ibu tiri, yaitu Kaikeyi, ibunya Bharata, sekaligus memujuk Bharata agar bersedia naik tahta. Setelah menerima sepatu dari Rama, Bharata kembali ke kerajaan dan berjanji akan menjalankan pemerintahan sebagai wakil kakaknya. Banyak cobaan yang dialami Rama dan Laksmana dalam pengembaraannya di hutan. Mereka harus menghadapi para raksasa yang meresahkan masyarakat di sekitar hutan Kandaka itu. Musuh yang menjengkelkan adalah Surpanaka, yaitu raksasa yang menginginkan Rama dan Laksmana menjadi suaminya. Akibatnya hidung dan telinga Surpanaka dibabat hingga putus oleh Laksmana. Dengan menahan sakit dan malu, Surpanaka mengadu kepada kakaknya, yaitu Rahwana, yang menjadi raja raksasa di Alangka, sambil membujuk agar Rahwana merebut Sita dari tangan Rama. Dengan bantuan Marica yang mengubah diri menjadi kijang keemasan, Sinta berhasil diculik oleh Rahwana dan dibawa ke Alangka. Burung Jatayu yang berusaha menghalangi Rahwana tewas oleh senjata Rahwana. Sebelum mengembuskan nafasnya yang terakhir, Jatayu masih sempat mengabarkan nasib Sita kepada Rama dan Laksmana yang sedang mencarinya. Dalam mencari Sita, Rama dan Laksmana berjumpa pembesar kera yang bernama Sugriwa dan Hanuman. Mereka mengikat persahabatan dalam suka dan duka. Dengan bantuan Rama, Sugriwa dapat bertahta kembali ke Kiskenda setelah berhasil mengalahkan Subali yang lalim. Setelah itu, Hanuman diperintahkan untuk membantu Rama mencari Sinta. Dengan pasukan kera yang dipimpin Anggada, anak Subali, mereka pergi mencari Sinta. Atas petunjuk Sempati, kakak dari Jatayu, mereka menuju ke pantai selatan untuk mencapai Alangka. Hanuman meloncat dari puncak gunung Mahendra. Setibanya di ibu kota Alangka, Hanuman berhasil menemui Sinta dan mengabarkan bahwa Rama akan segera membebaskannya. Sekembalinya dari Alangka, Hanuman melapor kepada Rama. Strategi penyerbuan pun segera disusun. Atas saran Wibisana, adik Rahwana yang membelot ke pasukan Rama, dibuatlah jembatan menuju Alangka. Setelah jembatan jadi, berhamburanlah pasukan kera menyerbu Alangka. Akhirnya Rahwana dan pasukannya hancur. Wibisana kemudian dinobatkan menjadi Raja Alangka, menggantikan kakaknya yang mati dalam peperangan. Yang menarik dan sampai saat ini sangat populer di Nusantara adalah adanya ajaran tentang bagaimana seharusnya seseorang memerintah sebuah kerajaan atau negara, dari Rama kepada Wibisana, yang dikenal dengan sebutan ajaran Aste Brata. Setelah berhasil membebaskan Sinta, pergilah Rama dan Sinta serta Laksmana dan seluruh pasukan kera ke Ayodhya. Setibanya di ibu kota negara Kosala itu, mereka disambut dengan meriah oleh Bharata, Satrughna dan Ibu Suri, para punggawa dan para prajurit, serta seluruh rakyat Kosala. Dengan disaksikan oleh mereka, Rama kemudian dinobatkan menjadi raja.
Terdapat 10 awatara yang menjadi jelmaan dari Dewa Wisnu. Namun hanya satu nama yang mungkin paling populer di antara yang lainnya. Ya, dia adalah awatara ke-8 Dewa Wisnu, yakni Sri Krishna. Berbicara mengenai Krishna atau dalam budaya Nusantara sering disebut Kresna atau Batara Kresna, yang memiliki arti nama yang cukup jelas. Ia berarti gelap. Hal ini ia dapatkan karena ia berbadan gelap. Kulitnya kehitaman atau kadang digambarkan berwarna biru gelap, sama seperti penggambaran Dewa Wisnu dan Rama. Masa kecil Krishna diceritakan secara gamblang pada kitab Bhagavata Purana dan Krishnayana di Nusantara. Saat ini cuplikan kisah Krishna kecil dapat kita lihat di relief Candi Wisnu di Komplek Candi Prambanan. Krishna adalah anak ke-8 dari pasangan Dewaki dan Wasudewa. Ia merupakan anak yang tidak diharapkan oleh pamannya sendiri, yakni Kansa. Kansa menjadi raja kerajaan Mathura setelah memenjarakan ayahnya sendiri, yaitu Ugrasena. Setelah hal itu, dia mendapatkan bisikan bahwa ia akan dibunuh oleh anak ke-8 dari adiknya sendiri, yakni Dewaki. Ketakutan dengan bisikan tersebut, Kansa kemudian memenjarakan Dewaki dan Basudewa. Di dalam penjara, Dewaki dan Basudewa memiliki anak. Setiap anak itu lahir, kemudian Kansa membunuhnya. Hingga akhirnya Dewaki hamil anak ke-8. Namun secara gaib, rahim itu dipindahkan ke Rohini, istri pertama Basudewa. Merasa ada yang janggal dengan kehamilan anak ke-7, Kansa mendapat sebuah pendapat dari penasihatnya bahwa sebenarnya anak yang akan menjadi pembunuhnya adalah kehamilan ke-8, bukan kelahiran ke-8. Mengetahui bahwa Krishna dalam bahaya, kemudian Dewaki menyelundupkan Krishna kecil diam-diam dari penjara untuk diasuh oleh Yasoda. Mengetahui hal tersebut, Kansa marah luar biasa. Ia kemudian selalu mengirim para raksasa untuk membunuh Krishna kecil. Mungkin bagian cerita ini sudah akrab bagi pembaca yang sudah pernah menonton film animasi The Little Krishna. Krishna di desa yang tinggal, yaitu Vrindavan, menjadi anak yang amat diidolakan oleh penduduknya. Namun seringkali ia berbuat kenakalan dan mencuri mentega. Namun seringkali ia harus menghadapi cobaan yang amat berat yang dikirimkan Kansa kepadanya. Tidak cuma cobaan dari Kansa, kadang kala muncul juga cobaan dari dewa lainnya, seperti dari Brahma dan Indra. Penggambaran Krishna pada masa kanak-kanak ialah penggambaran seorang anak yang sangat suka bermain dan menyenangkan. Penggambaran ini banyak dianalogikan kepada kebudayaan Hindu yang mengutamakan perayaan yang bersifat kegembiraan dan menumbuhkan persatuan. Hal ini dapat dilihat kepada tari-tarian, musik, dan sebagainya, sebagaimana digambarkan kepada Krishna yang suka bermain seruling dan menari. Bahkan ketika melawan ular kalia raksasa sekalipun, Krishna dengan sempatnya menari dan membunyikan serulingnya di atas kepalanya. Itulah kepribadian Sri Krishna yang sangat suka bermain, menari, dan suka sekali dengan musik. Ketika Sri Krishna cukup umur, kemudian ia kembali lagi ke kerajaannya Kansa. Ia mengetahui apa yang diperbuat oleh Kansa. Kemudian ia membunuh Kansa dan pengikut-pengikutnya. Setelah itu kemudian ia membebaskan kakeknya, yaitu Ugrasena. Dari penjara ia menjadi pangeran. Krishna juga mengambil peranan penting dalam kisah Mahabharata. Ia juga merupakan kerabat dari Kunti. Ketika Yudhishthira melaksanakan penobatan menjadi raja atau Raja Yusa, ia memberikan hadiah kepada orang-orang yang paling dihormatinya. Dan menurut pendapat Bhisma, lebih baik yang pertama kali adalah kepada Krishna. Namun Sisupala tidak setuju dan terus menghina Krishna dengan hinaan bertubi-tubi. Karena Krishna sudah bersumpah dia tidak akan membalas hinaan oleh Sisupala hingga ke 100 kali kepada ibu Sisupala. Krishna diam saja hingga cacian yang ke 100 kali, baru ia mengeluarkan senjata cakram sudarsananya dan menebas kepala Sisupala. Perang Krishna dan Mahabharata kemudian menjadi penting, terutama dalam perdamaian dan perang di Kurukshetra. Adapun beberapa poin strategi Krishna dalam perang tersebut ialah: yang pertama, menjadi juru damai antara Pandawa dan Kurawa.
namun gagal. Kemudian ia menawarkan kepada Pandawa dan Kurawa manakah yang akan dipilih, dia atau tentaranya. Kemudian Pandawa memilih Krishna dan Kurawa memilih tentara Krishna. Yang kedua, membagikan daya juang Arjuna karena Arjuna merasa tidak tega untuk melawan saudaranya dan kakeknya. Bagian ini menjadi kitab sendiri bernama Kitab Bhagavad Gita. Yang ketiga, membantu membunuh Bhisma karena Arjuna tidak kuat untuk membunuh kakeknya, maka Krishna mengatur siasat untuk mengalahkan Bhisma. Yang keempat, membantu mengalahkan Drona dengan menggunakan siasat agar Yudhishthira mengatakan bahwa anak Drona telah mati. Yang kelima, membantu mengalahkan Duryodhana. Hampir seluruh siasat dan taktik dalam perang di Kurukshetra ini disiasati oleh Krishna. Hal ini mengantarkan para Pandawa untuk meraih kekuasaannya kembali ke Hastinapura. Menurut sejarahnya yang panjang dan penuh epik, Krishna sebagai awatara Wisnu telah memuat semacam sekte tersendiri dalam Hindu yang bernama Vaishnava. Sekte ini mementingkan pada pemujaan Wisnu dan Krishna. Selanjutnya, awatara yang ke-9 adalah Buddha Awatara. Buddha muncul sebagai salah satu awatara Wisnu yang tercatat dalam Purana. Buddha sebagai awatara karena ia yang menganjurkan tindakan tanpa kekerasan atau ahimsa. Salah satu kitab Hindu yang menyebutkan kehadiran Buddha sebagai penjelmaan dari Dewa Wisnu adalah Bhagavata Purana. Dalam kitab tersebut dianjurkan penjelmaan Tuhan dari zaman ke zaman, dan kehadiran Sang Buddha disebut setelah kemunculan Balarama dan Sri Krishna. Seperti yang disebutkan dalam kitab tersebut, Sang Buddha terlahir pada zaman Kali Yuga atau zaman kegelapan. Baik, selanjutnya adalah awatara yang ke-10, yaitu Kalki Awatara. Salah satu sumber yang pertama kali menyebutkan istilah Kalki adalah Wisnu Purana, yang diduga muncul setelah masa kerajaan Gupta sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Wisnu adalah dewa pemelihara dan pelindung. Salah satu dari Trimurti, Wisnu merupakan penengah dan mempertimbangkan penciptaan dan kehancuran sesuatu. Kalki juga muncul dalam salah satu dari 18 kitab Purana yang utama yang disebut dengan Agni Purana. Kitab Purana yang pertama khusus tentang Kalki adalah Kalki Purana. Kalki Awatara belum turun ke dunia ini. Beliau akan turun pada zaman Kali Yuga dengan ciri-ciri menunggangi kuda putih dan mengunus pedang berkilau-kilau. Baik, itu adalah bagian-bagian dari cerita Awatara. Seperti yang kita ketahui bahwa Awatara itu adalah penjelmaan ide Sang Hyang Widiwasa ke dunia ini untuk menumpas adharma atau ketidakbenaran. Untuk sekarang kita lanjut ke pengertian dari dewa. Kata dewa berasal dari kata div yang berarti sinar atau bersinar. Dewa artinya sinar suci dari ide Sang Hyang Widiwasa. Fungsinya untuk menyinari semua makhluk hidup di alam semesta ini, untuk berintegrasi antara satu dengan yang lainnya sehingga bisa berkembang. Kita banyak mengenal sebutan dewa seperti Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Siwa, Iswara, Maheswara, Rudra, dan lain-lainnya. Bila kita umpamakan matahari itu adalah ide Sang Hyang Widiwasa atau Brahman, dewa adalah sinarnya. Beberapa dewa dan dewi dalam agama Hindu adalah, contohnya yang pertama itu adalah Dewa Yama, yaitu dewa maut atau dewa hakim yang mengadili roh orang yang meninggal. Yang kedua itu adalah Dewa Brahma, yaitu sebagai dewa pencipta. Yang ketiga itu adalah Dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara atau dewa air. Yang keempat adalah Dewa Siwa sebagai dewa pelebur. Yang kelima adalah Dewa Indra sebagai dewa perang. Yang keenam adalah Dewi Saraswati sebagai dewi ilmu pengetahuan dan pendamping dari Dewa Brahma. Dan masih ada banyak dewa-dewa lainnya.
Selanjutnya adalah pengertian dari Batara yang berasal dari kata bat yang berarti pelindung. Batara berarti pelindung. Jadi Batara adalah aktivitas Sang Hyang Widi sebagai pelindung ciptaannya. Dalam pandangan agama Hindu, semua hal di alam semesta ini dilindungi oleh ide Sang Hyang Widi dengan gelar Batara. Ada begitu banyak nama-nama Batara sesuai dengan tempat, fungsi, dan kedudukannya. Selanjutnya adalah hubungan Awatara Dewa dengan Batara. Yang pertama adalah Awatara Dewa dan Batara sumbernya dari ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua, Awatara Dewa Batara merupakan manifestasi dari ide Sang Hyang Widiwasa. Yang ketiga, Awatara Dewa dan Batara sama-sama sebagai pelindung. Yang keempat, Awatara Dewa Batara merupakan kekuatan dari ide Sang Hyang Widiwasa. Yang kelima, Awatara Dewa dan Batara Maha Kasih dan Penyayang. Jadi mengasihi semua makhluk tanpa memilih-milih. Baik, cukup sekian untuk pertemuan hari ini. Sekarang untuk tugas kalian adalah menyebutkan ke-10 Awatara, menyebutkan beberapa dewa dan dewi dalam agama Hindu, dan juga menyebutkan Batara-Batara dalam agama Hindu. Silakan dibuat di kertas lempiran, isi nama, absen, dan kelas kalian. Baik, akhir kata Bapak tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.